Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Ramadan. Nama saya Muhammad Marcel Wijaya. Nama saya Rahul Rizal. Kami dari kelompok 1, kelas S14C. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang santon. Kita masuk pertama ke definisi santon. Santon ini adalah sebuah senyawa biologi aktif yang memiliki kemampuan bioaktif seperti pada sifat antioksidan. Santon ini merupakan sebuah kelompok terbatas polifenol tanaman yang secara biosintesis dia terkait dengan flavonoid. Menurut strukturnya, santon ini adalah sebuah keton siklik polifenol dengan rumus kimia C13H8O2. Struktur dasar santon ini terdiri dari 3 benzena, di mana benzen di tengahnya yang merupakan keton. Struktur ini membuat santon sangat stabil dan serbaguna. Semua santon memiliki struktur yang sama. Kekhasannya adalah pada rantai samping yang ditandai dengan karbon 1 hingga 8. Ada sifat kimia dan fisika dari santon. Santon sendiri mempunyai rumus molekul C13H18O2. Mempunyai nama IUPAC 9H-oxo 91. Titik lelehnya 170 derajat Celcius, kemudian titik didih 351 derajat Celcius. Santon terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama jalur asetat polimalonik dan yang kedua jalur asam skamat. Yang pertama jalur asetat polimalonik. Menurut McMaster, sintesis dari beberapa santon pada tanaman tingkat rendah seperti mikroorganisme dan lumut. Yang kedua, jalur asam skamat. Mekanisme reaksi ini melibatkan coupling oksidatif fenol dengan penambahan pinon. Reduksi antara kelompok hidroksil pada asetat dan sikamat diturunkan oleh cincin atau pembentuk spirodonedan, kemudian diikuti dengan penyusunan ulang berikutnya yang membentuk santon. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke penggolongan santon. Secara umum, santon ini terbagi menjadi 5 golongan. Di antaranya, simple oxygenated santon, non-oxygenated santon, santon oglinoid, prenelated santon, dan glycoside santon. Nah, dari 5 golongan ini terbagi lagi menjadi 13. Di antaranya yang pertama, simple oxygenated santon. Santon oksigen sederhana dibagi sesuai dengan tingkat oksigenasinya ke non, mono, di, tri, tetra, penta, dan heksa oxygenated zatnya. Dalam santon ini, substituen sederhananya yaitu gugus hidroksi, metoksi, atau metil. Sampai sekarang, sekitar 150 santon oksigen sederhana telah dilaporkan. Yang kedua, non-oxygenated santon simpel. Contoh dari senyawa golongan ini yaitu 1 metil santon, 2 metil santon, 3 metil santon, dan 4 metil santon yang dilaporkan dalam minyak mentah dari lepas pantai Norwegia. Ini adalah deskripsi pertama dari santon bahan organik fosil. Santon ini mungkin telah dihasilkan sebagai produk diagnosa, dibentuk oleh oksidasi santens di waduk atau mungkin berasal dari biosintesis prekursor aromatik. Nah, yang ketiga yaitu monooxygenated santon. Ada 6 santon monooxygenated dari Swedia, seperti 2 hidroksisanton, 4 hidroksisanton, dan 2 metoksisanton. Telah diisolasi dari 4 genera, yaitu Calophyllum, Kielmeyera, Mesua, dan Ochorocarpus. Yang keempat yaitu deoxygenated santon. Sampai saat ini ada lebih dari 15 santons deoxygenated yang telah dilaporkan dari tanaman keluarga Cruciaceae dan Euphorbiaceae, seperti 1,5 dihidroksisanton, 1,2 metilen dioksisanton, dan 5 hidroksi 1 metoksisanton. 5. Trioxygenated santon. 45 santon trioksigenasi telah dilaporkan, baru 15 yang telah dijelaskan. Di antaranya hanya 2 santon tersulfonasi alami, yaitu 1,3 dihidroksi 5 metoksida 4 sulfonat dan 5 OBD glukopiranosil 1,3 dihidroksi santon 4 sulfonat dilaporkan dari Hypericum samponi. Santon tersulfonasi ini ditemukan
menunjukkan sitotoksitas signifikan terhadap sel kanker 135, 156, 167, dan 234 trihidroksisanton, 17 metil ether, dan 2 turunan metilenodioksi dari 9 genus telah dilaporkan. Yang keenam, tetraoksigenated santon. Di antara 53 santon tetraoksigenasi yang teridentifikasi sejauh ini, 21 ditemukan sebagai produk alami baru. Santon ini terutama dilaporkan dari tumbuhan famili Gentianaceae, Clusiaceae, dan Polygalaceae. Menariknya, 7 kloro 1,2,3 trihidroksi 6 metoksisanton diisolasi dari Polygala vulgaris, tampaknya menjadi klorosanton pertama dari keluarga Polygalaceae. Senyawa ini menunjukkan aktivitas antiproliferatif terhadap garis sel adenokarsinoma usus manusia. Hidroksison bebas adalah 1356, 1357, dan 1367 tetrahidroksisanton. Selanjutnya yang ketujuh, pentaoksigenated santon. 27 pentaoksigenated santon telah diidentifikasi. 4 diantaranya termetilasi santons pentaoksigenated, yaitu 1,8 dihidroksi, 2,3,7 trimetoksisanton, 5,6 dihidroksi, 1,3,7 trimetoksisanton, 1,7 dihidroksi, 2,3,8 trimetoksisanton, 3,8 dihidroksi, 1,2,6 trimetoksisanton, dan 3,7 dihidroksi, 1,5,6 trimetoksisanton telah diisolasi dari 3 pabrik genera. Yang ke-8, hexaoxygenated santon. 2 hexaoxygenated santon, 8 hidroksi, 1,2,3,4,6 pentametoksisanton, dan 1,8 dihidroksi, 2,3,4 tetrametoksisanton terisolasi dari 2 spesies Centaurium dan 3 hidroksi, 1,2,5,6,7 pentametoksisanton diisolasi dari akar Polygala japonica. Terjadi alam pentaoksigenated hexaoksigenated dari santon dimer. Selanjutnya, santon glikosida. Dari 61 santon glikosilated, 39 diantaranya kerangka baru telah dilaporkan terutama di keluarga Gentianaceae dan Polygalaceae sebagai C atau O glikosida. Rincian alami glikosida santon telah ditinjau dan perbedaan antara C glikosida dan O glikosida juga telah dibuat. Dalam C glikosida, C, atom C dan C berikatan menghubungkan bagian gula ke inti santon dan mereka tahan terhadap hidrolisis asam dan enzimatik, sedangkan atom O glikosida memiliki keterkaitan glikosidik khas. Nah, kemudian yang ke-10 ada C glikosides. C glikosida jarang ditemukan dengan demikian. Hanya 7 C glikosida yang disebutkan dalam ulasan Sultan Bawa dan 17 dalam ulasan Al-Hazimi. Mangiferin dan isomangiferin adalah C glikosida yang paling umum. Mangiferin atau juga disebut 2C beta glucopyranosil 1,3,6,7 tetrahidroksisanton adalah kejadian yang luas di angiosperma dan Pakistan pertama kali. Diisolasi dari Mangifera indica. Isomer isomangiferin 4C beta D glucopyranosil 1,3,6,7 tetrahidroksisanton telah diisolasi dari bagian aerial Anemarena aspodeloides. Hamomangiferin 2C beta D glucopyranosil 3 metoksi 1,67 trihidroksisanton juga telah diisolasi dari kulit Mangifera indica. Pada tahun 1973, glikosanton lain 2C beta diglucopyranosil 1,356 tetrahidroksisanton
dengan pola oksidasi selain dari mangiferin ditemukan di Canskora, Dekusat, Arisawa, dan Marita telah mengisolasi glikosid santon tetraoksigenasi 2C beta glukopiranosil 5-metoksi 136 trihidroksisanton dari Iris florentina. Baiklah, yang selanjutnya yang ke-11, O-glikosida. Lebih dari 20 santon O-glikosida dikenal. Beberapa berasal dari sumber alami, yaitu losid gentiacau dari Gentiana alcaulis, gentiosid dari G. lutea, dan swertianolin dari Swertia japonica. Kejadian alam mereka terbatas pada keluarga Gentianaceae. Desanton pertama O-glikosida, norswertianin 1-O-glukosil 3-O-glukosida diisolasi dari S. perennis, sebuah tetrasigenat santon O-glikosida 378 trihidroksisanton 1 laminari biosid diisolasi dari spesies Pakis 1 hidroksi 7 metoksi 3 O-primeferosil santon dan 1 metoksi 5 hidroksi santon 3 O-rutinosida telah diisolasi dari spesies Gentiana dan Canskora decusata. Nah, yang ke-12 ada prenilat santon. Di antara 285 prenilat santon, 173 digambarkan sebagai senyawa baru. Terjadinya santon terprenilasi terbatas pada spesies tanaman dari keluarga Gutiferae. Unit C utama dari substituen termasuk sering ditemukan 3-metil 2-etnil atau isoprenyl kelompok seperti dalam isoemerysilin, dan kurang sering 3-hidroksi 3-metil butil seperti di nigrolineaxanton P dan 1,1-dimetil prop 2-enil sebagai diglobusanton secara berurut. Santon terprenilasi salasanton O dan salasanton P diisolasi dari Salopilum, Inopilum, Garcinia, Oblongifolia, dan santon. Prenilasi dan benzofenon dari Garcinia oblongifolia. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah xanthonolignoids. Golongan xanthonolignoids jarang ditemukan, sehingga hanya 5 senyawa yang dikenal. Xanthonolignoid pertama diisolasi dari spesies Kielmeyera oleh Castella OJR et al. Mereka juga mengisolasi 2 xanthonolignoids lainnya bernama cadensins A dan B dari Caraipa densiflora, sebuah kilkorin xanthonolignoid diperoleh dari spesies Hypericum. Baru-baru ini, kilkorin juga diisolasi dari Vismia guaramirange, Kielmeyera variabilis, dan Hypericum canariensis, sedangkan cadensis C dan cadensis D dari Vismia guaramirange dan Hypericum canariensis telah dilaporkan. Nah, kita udah masuk ke sesi terakhir, yaitu penggunaan santon